Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya sehat sampai akhir pembelajaran nanti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kesiapan belajar kalian terlebih dahulu. Semuanya, tolong berdiri. Cek kerapian seragam kalian, apakah sudah rapi atau belum. Kemudian, rapikan tempat duduk masing-masing. Lihat di sekitar kalian apakah ada sampah yang tertinggal. Apabila ada, silahkan disimpan, nanti dibuang di akhir pembelajaran kita. Sudah semuanya? Nah, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ainia, Wiwin. Nah, baik, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya kita akan mereview materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kemarin. Nah, minggu kemarin kan kita telah mempelajari materi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Apakah ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur pokok yang ada dalam tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, betul, dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok. Yang pertama itu unsur pemerintah. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat. Nah, ketiga unsur ini, pemerintah, swasta, dan warga masyarakat saling bersinergi satu sama lain. Nah, interaksi yang baik antar ketiga unsur ini sangat penting untuk terciptanya kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik suatu negara. Dari ketiga unsur ini juga kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama kita lihat dari salah satu prinsip, yaitu prinsip partisipasi, di mana salah satunya warga negara sebagai stakeholder yang harus berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan di suatu negara. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Sebelum kita mulai kepada materi, Ibu sebelumnya akan menampilkan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator capaian belajar dari materi hari ini. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kalian mampu mengetahui dan memahami apa itu partisipasi warga negara dalam sistem politik, serta kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di materi kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian partisipasi politik. Yang kedua, sistem politik pemerintahan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk partisipasi warga negara. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, minggu kemarin kan Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apakah ada yang sudah memahami apa itu partisipasi politik? Ya, betul. Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam proses pemilihan pemimpin. Nah, seperti dikatakan Herbert, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung maupun tidak langsung, dan juga dalam proses pembentukan kebijakan umum. Nah, seperti yang dikatakan Herbert, tidak hanya dalam proses pemilihan pemimpin saja, bentuk partisipasi politik ini juga bisa seperti proses pembuatan kebijakan publik. Nah, partisipasi politik ini erat kaitannya dengan negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke macam-macam partisipasi politik. Seperti dikemukakan oleh Rahman, macam-macam partisipasi politik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu partisipasi aktif, yang kedua partisipasi pasif, dan yang ketiga golongan putih. Nah, partisipasi aktif ini
adalah partisipasi warga negara atau masyarakat di mana mereka berorientasikan kepada output maupun input. Nah, kelompok masyarakat ini ialah kelompok masyarakat budaya politik partisipan. Nah, contoh dari partisipasi aktif ini seperti kita menjadi wakil rakyat maupun kita ikut serta dalam pembuatan kebijakan keputusan atau pembuatan peraturan pemerintah. Nah, yang kedua, partisipasi pasif. Nah, partisipasi pasif ini adalah partisipasi warga negara yang berorientasikan kepada output saja. Nah, warga masyarakat dalam kelompok partisipasi pasif ini tidak mementingkan pemimpinnya. Mereka hanya berorientasi kepada output atau kebijakan-kebijakan yang akan diusung oleh pemerintah atau pemimpin selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada golongan putih. Nah, golongan putih ini adalah kelompok masyarakat yang hanya memilih untuk bersikap wait and see, melihat dan menunggu. Mereka itu tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke materi mengenai sistem politik di Republik Indonesia. Nah, sistem politik di Indonesia ini bisa diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan di negara Republik Indonesia yang mana berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Nah, sistem politik di Indonesia ini merupakan sistem politik yang demokratis, di mana keseluruhannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, salah satu contoh dari sistem politik Indonesia ini kita bisa lihat seperti gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, apakah ada yang mengetahui kegiatan apa ini? Ya, betul, ini merupakan kegiatan pemilu. Nah, kegiatan pemilu ini merupakan prosedur demokrasi di Indonesia untuk memilih pemimpin. Nah, dalam pemilu ini ada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang biasa disingkat menjadi Luber-Jurdil. Apa ada yang mengetahui apa itu singkatan dari Luber-Jurdil? Betul, Luber-Jurdil merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, keenam asas ini, yang pertama kita akan jelaskan mengenai asas yang pertama yaitu langsung. Nah, asas langsung ini berkaitan dengan pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa melalui perantara kepada orang lain. Nah, yang kedua mengenai asas umum. Nah, maksud dari asas umum ini adalah pemilihan umum diikuti oleh seluruh warga negara tanpa yang sudah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Nah, yang ketiga itu ada asas bebas. Nah, asas bebas di sini pemilih diharuskan memberikan suaranya secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, yang keempat ada asas rahasia. Nah, asas rahasia ini maksudnya adalah suara yang diberikan oleh pemilih itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilihnya, bersifat tertutup dan privasi. Yang kelima ada asas jujur. Nah, sudah jelas nih asas jujur ini merupakan asas yang dimana pemilihan umum ini harus dipastikan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang terakhir ada asas adil. Nah, asas adil ini maksudnya merupakan dalam pemilu ini harus ada perlakuan yang sama antara kita sebagai pemilih maupun peserta pemilu. Nah, tidak ada pengistimewaan maupun diskriminasi di antara keduanya. Nah, sampai materi ini sudah paham semuanya? Ya, kita masuk ke materi mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik. Nah, yang pertama berpartisipasi politik di lingkungan sekolah. Nah, yang bisa kita lakukan salah satu contohnya ialah seperti mengikuti pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan ketua organisasi ekstrakurikuler yang biasa kalian lakukan di sekolah kalian. Nah, yang kedua itu tidak hanya melakukan pemilihan ketua OSIS, bisa juga kalian misalnya dalam kegiatan organisasi itu kan suka melakukan pembuatan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga.
Nah, itu juga salah satu bentuk partisipasi aktif yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan masyarakat ini contohnya kita mengikuti pemilihan kepala desa, ketua RT, RW, dan ketua organisasi di lingkungan masyarakat. Nah, kalau untuk di lingkungan negara seperti tadi yang telah dijelaskan, salah satu bentuk contohnya yaitu kita mengikuti kegiatan pemilu. Nah, tapi tidak hanya itu saja, misalnya kita juga mengikuti kegiatan demonstrasi yang tertib, damai, dan santun juga merupakan salah satu bentuk contoh partisipasi politik di lingkungan negara. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan model pembelajaran PCT analisis daftar. Nah, di sini Ibu mau kalian duduk berkelompok, kelompok yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya apabila sudah duduk berkelompok, Ibu akan memberikan kalian matriks yang berisi pernyataan dan kategori baik maupun buruk. Nah, kalian secara berkelompok mendiskusikan matriks ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Apakah sudah selesai semuanya berdiskusi? Nah, baik, sekarang kita akan bahas bersama-sama poin per poin dari pernyataan yang ada di matriks yang Ibu berikan ini ya. Nah, pernyataan pertama, Anggit ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS, termasuk kategori baik atau buruk. Nah, betul. Kenapa termasuk kepada kategori baik? Apa ada yang ingin menjelaskan? Nah, betul sekali ya, termasuk ke dalam kategori baik merupakan dikarenakan apa yang dilakukan Anggit merupakan salah satu contoh partisipasi politik dari hal yang kecil yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan ikut melakukan pemilihan ketua OSIS. Nah, selanjutnya pernyataan kedua, Bu Lina menerima amplop berupa uang dari salah satu caleg. Itu termasuk kategori baik atau buruk? Jelas ya, itu termasuk ke dalam kategori buruk. Kenapa termasuk ke dalam kategori buruk? Ada yang ingin menjelaskan? Nah, karena yang Bu Lina lakukan merupakan perbuatan manipolitik. Nah, seperti yang tadi Ibu telah jelaskan, perbuatan ini sangat bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga, Hana merasa masa bodoh terhadap kegiatan politik yang berlangsung di Indonesia dan tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, perbuatan Hana termasuk ke dalam kategori baik atau buruk? Nah, betul, jelas ya, termasuk ke dalam kategori buruk. Kenapa? Karena sudah jelas sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut serta dalam setiap kegiatan politik yang ada di negara kita. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke model pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok besar untuk bermain peran, dan kita juga sudah memilih kelompok mana yang akan tampil hari ini. Nah, berarti sekarang saatnya kita untuk melihat hasil latihan kalian. Apakah semuanya sudah siap? Nah, kelompok yang akan tampil hari ini ialah kelompok Arjuna, Adira, dan kawan-kawan. Silakan kepada kelompok Adira untuk tampil hari ini mempersiapkan penampilannya. Beri tepuk tangan dan semangat untuk kelompok Arjuna. Beri tepuk tangan untuk kelompok Arjuna yang telah tampil hari ini. Nah, dari penampilan kelompok tadi kita dapat melihat dan mengomentari nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam penampilan kelompok Arjuna. Nah, dari kelompok tadi kita dapat melihat bahwa adanya nilai-nilai yang terkandung, salah satunya yaitu keharusan untuk berpartisipasi aktif,
Salah satunya dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS seperti yang tadi ditampilkan oleh kelompok Arjuna, bahwa ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua OSIS ini adalah salah satu bentuk contoh partisipasi politik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya untuk lebih mengasah pemahaman kalian mengenai materi partisipasi politik dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ini, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Nah, semuanya untuk kita kuis hari ini. Nah, soal pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari, yang bisa jawab? Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah partisipasi politik. Selanjutnya soal kedua. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan pekerja seni atau artis berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu, ada yang tahu jawabannya anak-anak? Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Ya, Ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi hari ini ya. Berhubung waktu sebentar lagi habis, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, betul sekali. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian tidak hanya memahami konsep partisipasi politik warga negara, tapi kalian juga menjadi partisipan yang aktif sebagai bentuk perwujudan warga negara yang baik. Karena kan kita hidup di wilayah negara Indonesia, wilayah negara yang demokratis, maka kita harus menjadi warga negara yang baik dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kehidupan politik, ekonomi maupun sosial yang ada di negara kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh, yaitu membaca bab 4 mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bersama-sama. Paham anak-anak? Nah, ada quotes dari Bung Hatta yang relevan dengan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.